Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kedengeran nggak suara saya? Kalau kedengeran kasih tanda Dengeran, Bu. jempol. Kedengeran ya? Ya. Oke, kita tes dulu ya. Ini saya soalnya nggak pakai kamera laptop, saya pakai kamera terpisah. Mudah-mudahan, ntar ya, saya atur dulu supaya lebih close up. Ya sambil kita nunggu teman-teman. Ya ini mudah-mudahan kelihatan ya, di belakang saya udah kelihatan tuh ada satu titik, kelihatan nggak? Itu cahaya bulannya sudah mulai naik. Kelihatan, Bu. Di sini Kelihatan ya, ketutup awan. ketutup awan ya. Ya mudah-mudahan awannya cepet ini ya, cepet pergi ya. Ita ketutup awan ya, Tak? Ya, Bu. Mendung Yang di sini lain dari tadi. Oh gitu, mendung. Oh, mendung ya, kalau mendung memang ini sih. Aduh, ini saya antara kamera ya dengan laptop. Ini saya beda, ini kamera di sebelah sini, laptop sebelah sini. Sorry ya kalau saya mau lihat teman-teman, saya nggak lihat kamera jadinya. Ini mestinya sih kamera di sini ya. Ntar saya pindahin deh ininya ke sini. Ntar ya, supaya enak. Bisa nggak ya? Ntar ya. Kayaknya ini mesti dipindah ke sini. Ntar saya pindah sebentar. Sini kayaknya. Yes, Pepi sudah kelihatan. Nah, kalau gini kan enak kamera di sebelah sini, sayangnya sebelah sini. Pak Darwanto, gelap Pak. Bapak di luar apa di dalam Pak? Di luar. Oh ya, Bapak ada lampu yang ini menerangi di situ kah? Iya, ini saya sudah pakai sih, tapi kok kurang ya, gimana ya? Oh ya, nggak apa-apa lah Pak. Mungkin harus lampu studio. Kalau saya soalnya pakai lampu studio, jadi cukup terang. Ya, Sally di luar ya, asik, mantap. Terus ini Mila di luar ya. Yes, Mila udah kelihatan belum bulannya? Belum kayaknya ya. Bu Amri, bulannya kelihatan nggak Bu? Kok ditaruh situ sih? Cari posisi. Bu Wiwin indoor. Semoga bulannya tetap menemani ya. Yes. Ita, semoga bulannya bentar lagi keluar. Widi, halo. Akhirnya kita ketemu lagi. Nggak jadi lupa kan? Widi, kedengeran suaraku nggak, Say? Oke, sip. Lalu ada aduh saya faktor U ya, sudah tidak terlihat. Bintarti ya. Halo. Yes, Dona, apa kabar? Kelihatan nggak bulannya? Kelihatan ya. Oke, terus Pak Ali selamat bergabung. Terus Pak Antono Darwanto. Pak Antono Darwanto kok dua ya? Kameranya dua sengaja ya Pak? Saya mau coba pakai HP, lebih terang nggak ya? Oke. Halo Pak Ali dengan Isrinda tercinta, bergabung berdua dalam satu kamera ya. Siap. Bulannya, wah bulannya terlihat banget, keren, mantap, pas banget ya. Bu Lia apa kabar, sehat? Lalu Bu Hani, halo Hani. Terus ada Dewi, hai Wi. Wah outdoor juga nih, sip, asik. Halo Han, indoor ya Han? Iya nih, aku lagi menanti bulan naik nih, bulannya naik nggak nih? Ya. Ini nampaknya ada azan dulu ya. Kita tunggu azan sebentar.
Wah, suaranya terdengar jelas. Ya, kita tunggu sebentar azan ya. Sambil menunggu azan, teman-teman perhatikan di kameranya masing-masing, usahakan supaya terlihat dari kaki sampai kepala. Bu Yunis, thank you sudah membuka kamera, jadi bisa terlihat. Pepi, kameranya boleh agak dinaikkan sedikit kah? Supaya kepalanya juga lebih kelihatan dibandingkan bawah lantainya. Mil, you are too far. Terlalu jauh, sayang. Ya, oke. Yes, Pep. Enak, lebih dekat. Oke. Bu Luna, Ya, saya sudah oke nggak ya? Kelihatan nggak? Bin ya? Darwanto. Darwanto yang mana ya? Oh ya, saking gelapnya Pak, maaf. Udah oke. Mungkin bagusnya sih sayap layar laptopnya, kalau pakai laptop agak dikebawin sedikit Pak, supaya kakinya saya bisa lihat. Oh, Kan sama Widi apa bisa lebih mundur dikit, say, biar kakinya aku bisa lihat. Tak, dirimu berdiri toh? Oh enggak ya, duduk sila ya. Oke. Antono, Darwanto udah satu. Oke, ada yang masuk lagi. Maria, halo Maria. Maria duduk di kursi roda atau duduk bersila atau di tempat tidur kah? Aku duduk di tempat tidur, Kak. Oke, duduk tempat tidur ya. Oke, jadi aman ya kalau kakinya mau digerak-gerakan ya. Oke, sip. Aman, Kak. Lalu siapa lagi? Oh, Lia buka dua kamera berarti ya. Sip, oke. Iya, Bu. Siapa lagi? Bu Amri, oke. Oke, ya. Ya, kita mulai ya sebentar lagi. Hari ini saya akan mengenalkan dua nafas. Enggak dua ya, tiga nafas. Satu itu nafas perut yang teman-teman sudah sering ikut saya, pasti tahu nafas perut ya. Lalu kita mau latihan nadi sodana, pembersihan saluran energi. Lalu satu lagi cakra sodana ya, pembersihan cakra. Ya, sebelum kita mulai silakan di-mute semuanya. Ya, lalu silakan cari tempat duduknya yang nyaman, posisi duduknya maksudnya. Silakan cari posisi duduk yang nyaman. Bersila atau bersimpuh, lalu kedua telapak tangannya dibuka, letakkan di atas lutut. Ya, lalu pelan-pelan kita pengkondisian dulu ya. Silakan tubuhnya ditegakkan. Jauhkan bahu dari telinga. Lalu buka dadanya. Perhatikan ketika membuka dada, panjangkan punggung, bahunya angkat, putar ke belakang, rebahkan bahunya di belakang. Jadi dada membuka, rongga perut membuka. Nyamankan posisi duduknya karena kita akan berlatih nafas dengan posisi ini agak lama. Kalau dalam prosesnya nanti terasa tidak nyaman kakinya atau semutan, segera ganti ya. Jangan menunggu sampai semutan, karena kita tidak akan fokus berlatih nafas kalau kakinya semutan. Jadi ganti segera kalau semutan ya. Bahkan boleh ganti posisi dengan kaki menyelonjor sekalipun tidak apa-apa. Lalu mulai rilekskan seluruh tubuh. Tidak ada otot yang diaktifkan, betul-betul rileks. Lalu perlahan bangun suasana hatinya. Ya, kedua tangan di atas lutut. Lalu mulai pejamkan mata, rilekskan pikiran.
Lalu perlahan bayangkan cahaya bulan. Bernafas saja dengan rileks. Lalu rasakan setiap kita tarik nafas, merasakan sensasi udara yang masuk melalui hidung, dan rasakan sensasi cahaya bulan yang menerpa tubuh kita malam ini. Lalu perlahan, bila kita ada di luar, rasakan sensasi udara malam hari ini. Bila ada semilir angin, rasakan semilir anginnya. Lalu rasakan cahaya bulan mengalir masuk ke dalam diri. Semakin dalam nafasnya, semakin rileks pikirannya. Fokus hanya pada nafas dan pada arah energinya. Lalu perlahan hubungkan diri kita bukan saja pada energi yang ada di alam semesta, udara yang kita hirup, tapi juga dengan cahaya bulan dan energi bumi pertiwi. Seiring nafas kita bawa masuk energi tadi ke dalam diri, menyapa pikiran, hati, dan tubuh kita. Lalu perlahan semakin dalam nafasnya, hubungkan diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa di atas. Lalu hadirkan cahaya ilahinya di setiap hembusan nafas kita. Panjatkan doanya. Semoga energi yang kita kelola hari ini bisa membawa kesehatan, kebugaran, kedamaian, kesembuhan atas izinnya. Rilekskan betul raut muka, tidak ada raut muka yang dikerutkan, tidak ada kening yang dikerutkan. Pasang senyum di dada di wajah supaya energinya mengalir dengan lancar. Perlahan fokus pada nafas perutnya. Setiap tarik nafas, rasakan rongga perutnya membesar. Dan setiap buang nafas, rasakan rongga perutnya mengempis.
Lalu rasakan buat buang nafasnya lebih panjang dibanding tarik nafasnya. Nafasnya tetap lembut, bertahap, tidak ditahan. Lalu perlahan bayangkan di ubun-ubun kita itu seperti ada portal, pintu yang berbentuk corong, yang di atasnya membuka lebar. Lalu bayangkan cahaya bulan masuk melalui pintu tersebut ke ubun-ubun, lalu bawa ke dada, lalu sebarkan ke seluruh tubuhnya. Selaraskan nafasnya dengan pikiran, hati, dan tubuhnya. Lalu bayangkan seiring buang nafas, kita keluarkan seluruh kotoran yang ada di hati, pikiran, dan tubuh kita. Keluarkan melalui pori-pori kulit. Bayangkan saja pelan-pelan. Setiap tarik nafas membawa cahaya bulan dan udara masuk, menyapa seluruh tubuh. Keluarkan kotoran dari pikiran, hati, dan tubuhnya melalui pori-pori kulit tubuh. Semakin dalam nafas kita, semakin bercahaya tubuh kita. Semakin bercahaya hati dan pikiran kita. Lalu sampaikan doanya kembali pada Tuhan. Semoga cahaya mengalir di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di seluruh tubuh kita. Bayangkan cahaya itu yang keluar melalui pori-pori kulit semakin lama semakin tebal menyelimuti diri kita seperti cangkang telur yang bercahaya. Tetap fokus pada nafasnya, tetap fokus pada arah energinya, lalu rasakan sensasinya. Jangan biarkan pikirannya lari kemana-mana. Tetap fokus pada nafasnya. Ya, lalu pelan-pelan kembali ke nafas normal, lalu buka matanya. Ya, kakinya panjangin dulu supaya nggak semutan. Goyang-goyang aja, tekuk lalu goyang-goyang. Ya, lalu peluk lututnya, panjangin punggungnya. Lalu ujung kakinya yang kiri diangkat, lututnya taruh di dada. Ya, ujung kakinya flex ditarik sama jari-jari tangan.
Lalu pegang di bawah lututnya. Lalu dorong lutut luruskan. Point. Ya, tarik nafas, buang nafas, flex kakinya. Tarik nafas, buang nafas, point kakinya. Ganti. Satu kaki ditekuk aja sila ke bawah, lalu satu kakinya gantian ya. Tekuk dulu lututnya ke dada, ujung kakinya flex dulu, lalu luruskan lutut, tarik nafas, buang nafas, point kakinya. Tarik nafas, buang nafas, flex kakinya. Oke, yuk kembali sila. Kembali sila, dua tangannya kembali di atas lutut, lalu pejamkan matanya kembali. Lalu bayangkan kembali diri kita yang bercahaya bersinar. Lalu cahaya itu semakin lama semakin besar, semakin luas cahayanya. Bayangkan kita berada di bawah naungan cahaya jagat raya. Lalu perlahan kita bawa masuk lingkaran cahaya dari teman-teman kita semua yang hadir di sini. Kita buat menjadi satu lingkaran penuh cahaya, bola cahaya yang besar dengan bola-bola cahaya yang kecil dari diri kita masing-masing. Lalu bayangkan cahaya besar itu melindungi kita semua di dalam cahaya besar dan di bawah naungan cahaya jagat raya. Bayangkan kita berada dalam lindungannya. Ya, sekarang silakan angkat tangan kanannya. Lalu silakan buka matanya dulu ya. Gunakan jempol, jadi saya menggunakan tangan kanan, jempolnya menutup lubang hidung kanan. Jari-jari lainnya, kalau saya kan menggunakannya jempol ditutup. Saya deketin dulu deh ya, biar kelihatan. Ini saya menggunakan posisinya begini, lalu jari tangannya diginiin, lalu telunjuknya satukan. Lalu saya menutup lubang hidung dari kanan, lalu jari-jari lainnya dibiarkan di kening. Nah, siku tangannya dibuka. Arah pandangnya jangan ke pinggir, tapi ke tengah. Kalau misalnya tidak nyaman, jari-jari tangannya hormat aja. Jadi tutup, lalu hormat. Tapi bedanya di kening ya. Tutupnya dari samping, bukan dari bawah. Dari samping. Siku tangannya buka supaya dadanya membuka. Satu tangannya kembali di atas lutut. Ya, tutup lubang hidung kiri. Ya, saya cerita sedikit kenapa kita perlu membuka dan menutup lubang hidung kanan kiri. Karena kita punya 3 saluran energi. Nah, 3 saluran energi ini bisa diakses dengan menutup lubang hidung ketika kita mau mengaktifkannya. Saluran energi ini apa? Saluran energi ini adalah tempat energi kita mengalir. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat logo dari apotik ya, atau kedokteran ya, yang ularnya melingkar-lingkar, itu sebenarnya simbol dari bagaimana energi itu bergerak di dalam tubuh kita, di saluran energinya. Jadi saluran energi itu ada kiri, kanan, dan tengah. Nah, saluran energi yang sebelah kiri itu mengakses cahaya matahari, yang kanan mengakses cahaya bulan. Jadi caranya kalau kita mau mengakses cahaya bulan, maka yang ditutup lubang hidungnya yang kiri. Ya, kalau kita biasa latihan, yang suka latihan sama aku, biasanya kita menghadirkan cahaya matahari itu dengan menutup lubang hidung kanan. Jadi sekarang kita menutupnya lubang hidung kiri, karena yang mau diakses adalah cahaya bulan. Yuk. Silahkan ditutup, kita nadi sodana chandra. Tutup lubang hidung kiri. Jangan lupa yang ditutup cupingnya, bukan lubangnya. Lalu fokus kembali pada nafas perutnya, pejamkan mata. Bayangkan kembali cahaya bulan. Bayangkan cahaya bulan mengalir. Bayangkan di punggung kita ada saluran energi seperti pipa di punggung dari tulang ekor sampai ubun-ubun. Lalu bayangkan perlahan cahaya bulan tadi masuk ke saluran energi tersebut. Bersihkan punggung kita,
Lalu seiring buang nafas, kotorannya dikeluarkan melalui pori-pori kulit tubuh kita. Visualisasikan bersama-sama, bertahap ya. Tarik nafas, bawa cahaya ke punggung. Buang nafas, keluarkan kotorannya melalui pori-pori kulit tubuh. Bayangkan tubuhnya semakin bersih, bercahaya. Lakukan setiap tarik nafas dan buang nafas. Tetap pasang senyum di dada di wajah supaya energinya mengalir dengan lancar. Rasakan sensasinya setiap tarik nafas, udara yang masuk melalui rongga hidung. Lalu rasakan sensasi dari cahaya bulan membersihkan saluran energi kita. Rasakan apakah lancar atau tidak lancar udara itu masuk ke dalam saluran energi. Nanti kita bedakan dengan saluran energi yang satu lagi ya. Rasakan sensasinya saat ini di saluran energi ini. Ya, pelan-pelan tangannya turun ke bawah. Sekarang baru kita ganti, tutup lubang hidung kanan, jauhkan bahu, pejamkan mata kembali, siku tangannya dibuka, arah pandangnya kembali ke tengah. Iya. Kembali fokus pada nafas perutnya, arahkan cahaya dan nafas tadi masuk ke punggung. Bayangkan lagi ada saluran energi di punggung kita, bersihkan. Lalu seiring buang nafas, keluarkan kotorannya melalui pori-pori kulit tubuh kita. Tarik nafas, ambil cahaya, buang nafas, sapa punggungnya. Lalu keluarkan melalui pori-pori kulit tubuh kita. Semakin dalam nafas kita, punggung dan tubuh kita semakin bercahaya. Ya, pelan-pelan dua tangan di atas lutut. Tanpa menutup lubang hidung, pejamkan matanya kembali. Kita sekarang mengakses saluran energi di tengah ya. Sumsum nadi namanya. Nadi itu saluran energi. Kita bayangkan kembali, kita membersihkan saluran energi kita menggunakan nafas perutnya. Setiap tarik nafas, bawa cahaya dan udara, lalu sapa punggungnya. Kita bersihkan saluran energi di punggung, keluarkan kotorannya sering buang nafas melalui pori-pori kulit tubuh.
Lalu bayangkan cahaya yang keluar tadi melalui pori-pori kulit tubuh, mempertebal lagi cahaya cangkang telur kita dan cahaya yang mengelilingi kita semua hari ini. Bayangkan kita berada di bawah naungan cahaya jagat raya, kita berada dalam lindungannya. Tetap fokus pada nafasnya, lalu perlahan kita kembali ke nafas perut, kita meditasi cahaya bulan dulu ya. Perlahan fokuskan pikiran kita pada cahaya bulan. Bulan sekarang berada dalam posisi yang paling dekat dengan bumi. Maka ini kesempatan kita untuk menarik cahaya bulan, energi cahaya bulan sebanyak mungkin. Dengan cara yang mudah, karena dia sangat dekat. Nafas panjang dan dalam saja, lalu fokuskan pada cahaya bulan. Lalu kita nikmati perjalanan cahaya bulan itu mulai dari masuk, menyapa pikiran, hati, dan tubuh. Sapa seluruh organ tubuh kita. Sapa seluruh anggota tubuh kita. Sapa pikiran dan hati kita. Tetap fokus pada nafasnya, pada meditasinya, nikmati prosesnya, rasakan arah energinya. Ya, lalu pelan-pelan kembali ke nafas normal. Ya, sekarang kita selaraskan dulu nafas kita dengan pose ya, karena udah duduk lama ya. Nanti setelah ini, tadi kan di awal udah nafas perut ya, peluk dulu lututnya ya sambil dengerin saya ngomong dulu. Pasangin punggungnya, ya relaksin kakinya supaya nggak semutan. Tadi saya sudah mengenalkan nafas perut, kita sudah latihan nafas perut, terus sudah latihan nadi sodana. Nadi sodana itu, nadi itu artinya saluran energi, sodana itu pembersihan. Jadi pembersihan saluran energi itu bahasa Sanskrit. Terus saya berikutnya nih nanti habis kita latihan menyelaraskan nafas di pose, saya mau melatih cakra sodana. Bedanya sama nadi sodana, kalau nadi sodana itu membersihkan saluran energi. Kalau cakra sodana, namanya juga cakra, berarti kita membersihkan cakra. Nah, jadi tadi ketika kita nadi sodana, coba perhatikan kiri atau kanannya, mana yang lebih lancar, mana yang lebih mampet. Nah, yang lebih mampet, lakukan lebih lama. Buat mereka yang punya sakit berat, sakit kanker, tumor gitu ya, saya nyaranin melakukan nadi sodana itu 15 menit kiri, 15 menit kanan, 15 menit tengah. Karena kalau kita mau sembuh, saluran energinya harus bersih. Tapi ya kalau nggak mampu 15 menit ya semampunya. Kalau misalnya kita tidak nyaman duduk tegak begini, boleh tidur terlentang gitu ya, karena jadi tangannya bisa full support. Jadi kalau lemes gitu, di support aja.
Kalau misalnya benar-benar lemas biasanya, ya kalau saya ngebantu klien saya yang sudah repot gitu, saya bantu dengan menutup lubang hidungnya. Oke ya, tadi tentang nadi sodana. Yuk ganti kakinya dulu. Telapak kakinya sekarang satukan. Ya, panjangkan punggung, atur nafasnya. Ya, sekarang gunakan nafas perut ya, karena kita mau latihan menyelaraskan nafas. Menyelaraskan nafas perut. Selaraskan dengan pikiran, hati, dan tubuh. Nah, pose ini untuk panggul. Jadi kita bawa secara sadar konsentrasi pikiran kita ke panggul. Panggul itu cakranya ada di antara bujal dengan kemaluan kita. Jadi di tengah-tengah. Ya, pusatkan pikiran kita ke arah titik tersebut, lalu sebarkan cahayanya ke daerah organ reproduksi, panggul, pinggul, lalu keluarkan lewat pori-pori kulitnya. Yuk nafas dulu, tarik nafas, lalu bawa ke panggul, lalu buang nafas, sebarkan ke seluruh otot, organ reproduksinya, hormon. Kalau ada rasa sakit, buang rasa sakitnya seiring buang nafas melalui pori-pori kulit. 3 kali nafas. Belajar mendengarkan tubuhnya, bila ada rasa sakit, keluarkan. Keluarkan rasa sakitnya seiring kita buang nafas. Ya, lalu sila, lalu tangannya dibuka. Lalu gunakan tangan yang sebelah kanan, menarik kepala dan lehernya ya dari kupingnya. Jauh miring, lalu tundukin kepalanya. Lalu tangan yang panjang, nih saya tangannya tangan kiri dibawa ke belakang. Ya, setiap buang nafas, tarik jauh, kasih energinya ke daerah leher dan bahu ya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, bawa cahaya dan udara ke leher dan bahunya. Lalu kalau ada rasa sakit, keluarkan seiring kita buang nafas. Ganti, miring dan tunduk, tangannya ke belakang, nafas lagi. Arah energinya leher, bahu, lalu buang, seiring buang nafas ke seluruh pori-pori kulit. Ya, lalu tangannya di belakang, diikat. Diikat ya. Luruskan siku tangannya, jauhkan bahu, angkat siku tangannya, tundukkan kepala. Lalu kita nafas kembali. Arahkan energinya kali ini ke dada. Lalu lihat depan, lalu tengadah. Semampunya tengadahnya, senyamannya. Bawa energinya ke dada. Kalau ada rasa tidak nyaman di dada, keluarkan lewat seluruh pori-pori kulit tubuhnya. Ya, lalu pelan-pelan tundukkan kepala, angkat lagi tangannya. Baca badannya yang kerasa tidak nyaman di mana, keluarkan seiring rasa sakit melalui pori-pori kulit tubuh. Ya, kembali tegak. Ya, sekarang kita lanjut ya ke cakra sodana. Nah, ini untuk memudahkan membayangkan cakra sodana, saya mau share dulu ini ya, gambar cakranya dulu. Jadi nanti supaya teman-teman bisa ingat. Tadi udah saya share sih sebenarnya di grup ya, tapi ini untuk reminder aja, mana saya share screen. Ya, mudah-mudahan kelihatan semua ya. Kalau kelihatan kasih jempol dong. Kelihatankah slide-nya? Oke, sip. Ya, jadi nanti saya akan mengakhiri dengan meditasi. Nah, selama kita proses berlatih nafas sampai meditasi, prinsip dasarnya adalah
secara sadar kita harus terhubung dan selaras. Nah, terhubung dan selaras. Maksudnya selaras adalah kita nih buana alit. Jadi energi yang ada di dalam diri kita tuh dari makanan yang kita sudah makan gitu ya. Terus kita punya 7 cakra, pintu energinya. Terus kita punya lapis tubuh. Jadi ada lapis tubuh pikiran. Terus ada lapis tubuh energi, lapis tubuh fisik gitu ya. Terus kemudian kebahagiaan spiritual sampai hatinya yang paling dalam. Itu kan lapis demi lapis gitu ya. Itu buana alit. Nah, jadi kalau kita terhubung dengan buana ageng kita, artinya energi yang ada di luar diri kita, maka kita akan selaras. Intinya begitu. Dan selaras itu atau terhubung itu juga harus dengan Sang Maha Kuasa. Jadi ini reminder aja. Ini disebutnya yuj atau yoga. Yuj itu artinya selaras. Jadi yuj itu bahasa Sanskrit artinya terhubung atau ya selaras gitu ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan saat bernafas? Jangan lupa energi akan mengalir kemana pikiran membawa. Jadi selalu fokus pada arah energi. Ingat, energi itu pintar, pikiran itu liar. Jadi energi itu akan mengalir kemana pikiran kita membawa. Jadi kalau pikiran kita tertarik ke masa lalu, ya energinya habis ke masa lalu gitu ya. Jadi energinya nggak fokus untuk diri. Jadi bedanya nafas kita sehari-hari dengan nafas kita yang lebih meditatif gitu ya, ketika kita berlatih seperti hari ini, itu bedanya pada fokus pikiran. Ya setiap hari kita nafas, jadi kalau orang bilang saya udah nafas kok, berarti saya juga udah sehat gitu ya. Ya, tapi kalau nafas sehari-hari, itu nafasnya lari untuk konsentrasi pada pekerjaan kan. Belum kalau ada masalah, ya energinya lari ke masalah gitu. Jadi itu bedanya. Kenapa kita perlu berlatih bernafas khusus? Karena berlatih bernafas khusus itu memusatkan pikirannya khusus hanya pada nafas dan arah energi, begitu kira-kira ya. Lalu seimbangkan pikiran dan hati. Nah ini yang tadi saya ceritakan, bahwa kita punya 3 saluran energi. Jadi kalau kita membayangkan sebenarnya energi bergeraknya seperti spiral gitu ya. Gitu, melingkar-lingkar maksudnya gitu. Nah, cuman ada yang mulai dari kanan, ada yang mulai dari kiri, terus ada yang di tengah gitu. Nah, masing-masing punya sumber cahayanya masing-masing. Itu sebabnya jadi balance gitu. Tinggal hari ini kalau kita mau fokusnya pada cahaya bulan, maka cahaya bulan yang kita fokuskan gitu ya. Oke, jadi kira-kira ini sudah kebayang dan dia melewati 7 cakra. Jadi kalau teman-teman lihat titik tengahnya, dia itu melewati 7 cakra nih. Cakra dari tulang ekor, panggul, perut, dada, leher, kening, dan ubun-ubun gitu. Jadi dia bergeraknya melingkar-lingkar gitu energi itu. Nah lalu apa hubungannya sih dengan saraf-saraf di tubuh kita? Ini kan major ya, 7 cakra utama. Tapi ada yang minornya, banyak banget minornya, tak terhitung. Nah yang major itu kalau kita lihat ya di saraf-saraf ini keluarnya itu di titik-titik tadi. Makanya saya tadi menyebutkan, bayangkan di ubun-ubun ada portal. Nah ini titik-titiknya ya portalnya energi ini. Titik-titiknya tuh keluarnya di titik itu gitu. Jadi kalau ini mau dibayangkan sebagai titik-titik energinya begitu ya. Nah, terus ini si 7 cakra ini juga berkaitan sama hormon. Jadi bukan saja di saraf gitu ya, mengatur organ tubuh dan anggota tubuh, tapi dia juga mengatur hormon. Nah, cakra itu kalau teman-teman lihat, ini saya pandu ya biar ingat. Lihat yang sebelah kiri, yang merah paling bawah itu titiknya tulang ekor. Kalau saya mau ngomong Sanskritnya, takutnya nanti nggak hafal ya. Jadi tulang ekor aja gitu, biar kita kebayangnya tulang ekor. Muladhara cakra disebutnya tulang ekor. Letaknya betul-betul di tulang ekor. Jadi kalau saya bilang bawa cahaya bulan ke tulang ekor, maka bayangkan saja tulang ekor ya. Sebenarnya kalau kita mau ngebayangin ketika nyampe di tulang ekor, imajinasi kita itu, bayangan kita tuh spread out di titik itu, saraf-saraf semua yang mengatur di tulang ekor. Tulang ekor itu kan ada ada otot-otot yang mengatur ke bawah gitu ya, kaki, lutut, paha. Jadi kalau mau dibayangin disebarkan ke situ boleh. Terus yang mengatur organ pengeluaran, pup dan pis, hormon pengeluaran gitu ya. Nah yang non fisiknya juga ada kemampuan bertahan hidup. Nah lalu naik lagi ke atas itu swadhisthana atau panggul ya. Jadi disebarkan juga ke titik-titiknya. Lalu perut ya organ pencernaan gitu ya. Sebentar, Gilang, kameranya nutup Sorry ya ini kameranya nutup.
kamera yang ini. Dia ketutup ininya. Ya. Jadi cakranya itu ada 7 yang tadi saya sebut dada terakhir ya. Dada, nah di dada itu kan ada paru-paru, jantung, pusat peredaran darah gitu ya. Jadi kalau sebenarnya gampang sih. Jadi cakra itu dia akan menyelimuti saraf-saraf yang berkaitan dengan organ tubuh yang paling dekat. Begitu saja intinya. Jadi mudah kita mengingatnya ya. Terus yang leher, cakra leher, wisuda cakra ya untuk saluran pernafasan di leher, otot leher gitu. Termasuk cara kita berkomunikasi. Nah, ini sebenarnya kalau tentang cakra banyak bisa kita kupas. Jadi kalau lemah cakra leher tuh apa aja sih yang kelihatan dari orang gitu. Kalau kelebihan apa gitu. Ada sebenarnya. Kalau kita kupas itu bisa 1 jam lebih kali ya. Nah, karena waktu kita terbatas, saya hanya mengingatkan saja titik cakranya. Ya, jadi ada yang di kening, mata ketiga, terus yang terakhir ubun-ubun. Jadi intinya adalah kalau kita percaya bahwa pintu energi itu bisa masuk ke semua susunan saraf kita, terus seluruh anggota tubuh dan seluruh organ tubuh, maka yang perlu kita lakukan hanya mengarahkan energinya. Oke, sekarang saya akan pandu teman-teman untuk masuk ke cakra sodana. Nah, tapi sebelum masuk ke cakra sodana, saya tutup dulu. Nah, saya nutupnya dengan ini. Mana dia? Oh ya ini. Jadi nanti ketika meditasi saya akan pandu teman-teman untuk fokus ketika menarik nafas, mengambil energi, buang nafas itu membuang seluruh rasa sakit, termasuk trauma, termasuk emosi negatif dari masa lalu. Jadi ini ada quote yang bagus. Jadi ini disebutnya selalu pembaharuan kembali. Jadi selalu tarik nafas, ambil yang positif, buang nafas, buang yang negatif. Intinya begitu ya. Ya ini sebagai penutupnya, saya stop share dulu. Oke, kita masuk ke latihan nafas lagi ya. Yuk silahkan, sila lagi. Ini saya benerin lagi kameranya, turun ke bawah ya. Kita kembali menutup lubang hidung kiri ya, kayak yang tadi lagi. Ya, jauhkan bahu dari telinga. Atur nafasnya dengan nafas perut, pejamkan mata. Ya, kita bayangkan cahaya bulan mulai mengalir. Mengalir seperti air dari atas ke bawah. Bayangkan saja dia mengalir dari atas ke bawah. Rasakan sensasi air yang mengalir. Lalu perlahan kita mulai dari ubun-ubun. Fokuskan pikiran kita, cahaya mengalir di ubun-ubun. Fokuskan di ubun-ubun. Bayangkan di ubun-ubun kita ada pikiran kita, kulit kepala, rambut, pusat susunan saraf kita. Lalu perlahan turun ke kening. Lalu bayangkan cahaya bulan tadi dengan kekuatannya membersihkan dan memberikan energi seluruh organ-organ panca indera kita, kulit muka, dan pandangan jauh ke depan kita. Bayangkan cahaya keluar di kening. Semakin lama semakin bercahaya kening kita. Lalu perlahan sekarang bawa kesadarannya turun ke cakra di leher. Lalu bawa cahaya tadi membersihkan cakra kita di leher. Bayangkan cakra itu semakin lama semakin bercahaya, bersih, bercahaya. Lalu perlahan bawa turun konsentrasi pikiran kita secara sadar membawa energi turun ke dada. Bayangkan cakra dada kita bersihkan.
ada hati, ada otot dada, belikat, otot ribs, paru-paru dan jantung, juga hormon, kelenjar timus yang berperan untuk daya tahan tubuh kita. Bayangkan cahaya di dada semakin lama semakin kuat keluar. Lalu perlahan bawa turun konsentrasi kita ke cakra perut. Bersihkan cakra perutnya, organ pencernaan, otot perut, pinggang, punggung belakang, dan kekuatan kita, power kita. Lalu perlahan turun sekarang ke panggul, Swadhisthana Chakra. Panggul itu titiknya antara bujal dan kemaluan kita ya. Lalu sebarkan cahaya tadi di titik panggul ke seluruh organ reproduksinya, otot panggul, pinggul pantatnya. Lalu perlahan sekarang bawa cahaya itu turun ke tulang ekor. Lalu sebarkan cahaya tadi ke otot-otot kaki, organ-organ pengeluaran pup dan pis serta hormon dan kelenjarnya, dan kemampuan kita bertahan hidup. Lalu perlahan dua tangan ke atas lutut dulu. Lalu perlahan ganti tangan kanan, tutup lubang hidung kanan. Kembali fokuskan pada cahaya bulannya. Lalu kita bawa ke tulang ekor. Tarik nafas, kita bersihkan cakra tulang ekor, lalu keluarkan di cakra di atasnya, cakra panggul. Tarik nafas ke cakra panggul, lalu buang nafas, keluarkan di cakra perut. Tarik nafas di cakra perut, keluarkan di dada. Tarik nafas di cakra dada, keluarkan di leher. Tarik nafas di cakra leher, keluarkan di kening. Tarik nafas di cakra kening, keluarkan di ubun-ubun. Lakukan tetap seiring nafas, lalu dua tangan di atas lutut tanpa menutup lubang hidung. Konsentrasi di ubun-ubun, membawa cahaya bulan di ubun-ubun. Lalu perlahan tarik nafas dari ubun-ubun, kita buang di kening. Tarik nafas di kening, buang di leher. Tarik nafas di leher, buang di dada. Tarik nafas di dada, buang di perut. Tarik nafas di perut, lalu buang di panggul. Tarik nafas di panggul, buang di tulang ekornya. Lalu bayangkan semakin dalam nafasnya, seluruh cakra kita bersih bercahaya. Tetap dengan nafas perutnya. Cahaya mengalir di seluruh cakra. Dan semakin dalam nafas kita, seluruh cakra kita bercahaya dan mengelilingi tubuh kita kembali. Dan lingkaran kita. Lalu perlahan baca badan kita, hati kita atau pikiran kita. Kalau ada yang ingin disembuhkan, sampaikan doanya pada Tuhan. Lalu hadirkan cahaya ilahi tadi menyapa titik yang ingin kita sembuhkan. Sapa cakranya. Lalu bernafas panjang dan dalam di titik tersebut.
Ya, pelan-pelan. Tetap bernafas panjang dan dalam, lakukan tetap dengan lembut, bertahap dan tidak ditahan. Bayangkan cahaya itu semakin lama semakin kuat, terang benderang, mengelilingi tubuh kita. Dan cahaya itu menerangi lingkaran kita yang semakin lama semakin besar. Bayangkan kita berada dalam cahaya jagat raya. Ya, perlahan kita buka matanya. Lalu kita siap-siap savasana ya. Savasana di bawah terang bulan. Peluk lututnya, lalu terlentang. Ya. Lalu silahkan twist dulu ya. Tangan kanannya dibuka, lalu lutut kirinya ditwist. Pandangannya ke arah kanan. Perhatikan belikatnya rata di matras. Lututnya dekat ke dada, jangan jauh. Kalau belikatnya nggak mau rata, angkat lututnya. Ya, nafas, bawa cahaya bulannya ke daerah panggul pinggul yang terasa tidak nyaman. Ya, lalu ganti. Lututnya diputar ke arah kebalikannya ya. Lalu tangan kanannya dibuka ke samping. Ya, pandangannya ke arah tangan yang panjang, berarti tangan kirinya. Lututnya ditwist ke arah kanan. Ya, lalu terlentang. Dua kakinya dibuka selebar matras, tangannya menghadap ke atas telapaknya. Jauhkan bahu, dada angkat, perut angkat, lalu rileks dan jatuhkan begitu saja. Ya, lalu rileks seluruh tubuhnya, nyamankan posisi terlentangnya. Kakinya buka selebar matras, tangannya di samping pinggang dibuka ke samping. Telapak tangan menghadap ke atas, lalu mulai rilekskan tubuhnya. Ya, rilekskan tubuhnya, rilekskan pikirannya, fokus hanya pada nafasnya. Mulai dari raut muka, tidak ada yang dikerutkan, betul-betul rileks. Tidak ada raut muka yang dikerutkan, tidak ada otot yang diaktifkan. Jatuhkan begitu saja kepala, leher, bahu, dada, perut, panggul, tulang ekor, sampai ujung tangan dan ujung kaki. Tidak ada otot yang diaktifkan betul-betul, lalu pikirannya betul-betul rileks. Lalu seiring nafas, bawa konsentrasinya membawa cahaya bulan menyapa seluruh cakra kita kembali. Tulang ekor, panggul, perut, dada, leher, kening, dan ubun-ubun. Semakin dalam nafasnya semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai dan bahagia.
Ya, pelan-pelan kembalikan kesadarannya, dalamkan nafas. Lalu pelan-pelan silahkan ditekuk lututnya, peluk lututnya, lalu goyang kiri, goyang kanan. Lalu rebahkan tubuhnya ke kanan begitu saja, seluruh tubuh. Lalu gunakan tangan kanan untuk bantalan, relax sejenak. Lalu pelan-pelan gunakan tangan kirinya di depan dada, di matras, lalu bangkit duduk dari posisi miring, jadi jangan terentang lagi. Dari posisi miring silakan bangkit. Ya, dua tangan di depan dada. Jamkan mata, tundukkan kepala, atur nafasnya dulu. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan atas nikmat sehat yang diberikan pada kita hari ini. Terima kasih sudah berbagi energi positif bersama kita semua hari ini. Lalu pelan-pelan kita masing-masing dengan cahaya yang kuat keluar dari cahaya yang besar. Kita tetap ada dalam lindungan cahaya ilahi, dalam naungan cahaya jagat raya, dan kita masing-masing tetap bercahaya. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Namastuti, amin.